teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil critical journal review yang kami bahas itu mengenai steroidogenesis yang beranggotakan ada 6 orang. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, nama saya Maria Febrianti Sinaga. Untuk penyaji yang pertama itu adalah Saudara Alfredo Pandiangan. Untuk penyaji yang kedua, Saudara Ivan Lumban-Gaul. Untuk penyaji yang ketiga, Saudara Marojana Sudirman Sijabat. Untuk penyaji yang keempat ada Saudari Sarah Alicia Simangonsong. Dan untuk penyaji yang kelima ada Saudari Deni Mardiana Harahap. Demikian hasil pengenalan diri kami ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyaji yang pertama untuk memaparkan hasil diskusi yang kami bahas. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Saya Alfredo Pandiangan akan memulai presentasi kita pada hari ini, di mana kelompok 4 akan bahas tentang topik steroidogenesis, di mana cakupan-cakupan yang akan kami bahas pada presentasi kami kelompok 4 pada hari ini ialah yang pertama itu pendahuluan, di mana pendahuluan ada yang kami bahas tentang latar belakangnya, urgensi penelitian dan identitas jurnal, kemudian habis masuk ke ringkasan isi jurnal, masuk ke pembahasan yang meliputi metode penelitian dan kelebihan dan kekurangan si jurnal tersebut, serta terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kita langsung saja masuk ke pertama itu ya, latar belakang, di mana pada jurnal ini dikatakan pada hingga tahun 1980 studi mengenai steroidogenesis ini sangat erat kaitannya dengan identifikasi struktur steroid dengan ukuran konsentrasi steroid di dalam darah kita. Ahli-ahli biologi mengatakan telah terjadinya revolusi biologi molekuler yang telah mengubah secara radikal studi tentang steroidogenesis ini, yang dimana telah teridentifikasi tentang hal tersebut dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor terbaru, dengan cara menggambarkan gen tersebut dari dasar dari para peneliti yang telah mengidentifikasi penyakit tersebut atau penyakit yang telah baru ditemukan. Namun demikian, ada masih banyak pertanyaan yang belum terjawab secara mendetail tentang steroidogenesis ini, mana terutama mengenai mekanisme steroidogenesis dalam penghantaran kolesterol ke dalam bagian steroidogenesis, seperti biokimia dan pembentukan androgen, pengaturan dan peranan biologi dalam proses pematangan kelenjar adrenal, dan perkembangan adrenal pada janin dan keterlibatannya, serta peranan steroidogenesis ini dalam tubuh manusia yang dimana dibentuk oleh sebuah sel yang namanya sel ekstraglandular, dan mengenai kelainan genesis terkait dengan penyakit steroidogenesis. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan presentasi ini. Di mana pada presentasi CGR ini saya akan membahas tentang urgensi penelitian pada jurnal yang telah kami review. Pada urgensi penelitian ini ada 3 topik penting yang perlu diketahui. Makanya kita melakukan penelitian ini. Di mana yang pertama itu pentingnya steroid atau yang biasa disebut dengan protein regulator akut steroidogenik. Nah, di mana fungsinya itu memediasi respon steroidogenik dan terbuka. Di mana biasanya respon itu pada respon adrenal dan untuk produksi cepat steroid atau hormon steroid, dan untuk respon fisiologis lainnya. Itulah pentingnya steroid itu. Itulah pentingnya poin nomor 1 untuk urgensi penelitian. Yang kedua itu memahami sintesis androgen sangat penting. Di mana memahami sintesis ini bisa juga untuk memahami perkembangan genital manusia dan gangguannya. Dan ada lagi urgensi ini untuk memahami gangguan hiperandrogenik dan untuk memahami biologi keganasan yang tergantung pada fisika. Urgensi yang kedua ini kita dipatutkan atau diharuskan untuk memahami pada proses penelitian ini. Setelah kita membaca penelitian ini, kita memahami sintesis androgen.
kita memahami gangguan hiperandrogenik, dan kita memahami biologi keganasan tergantung pada jenis kelamin. Dan urgensi yang ketiga itu untuk membuktikan apakah jalur backdoor memainkan peranan penting dalam diferensiasi seksual pria atau fungsi reproduksi manusia. Dari yang nomor 3 ini ada jalur backdoor, kembali ke pintu gitu. Di situ untuk membuktikan itu jalur backdoor itu apakah dia memainkan peranan penting dalam diferensiasi seksual pria atau fungsi. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan. Terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai steroidogenesis, adrenage, dan congenital adrenal hyperplasia. Yang pertama, saya akan membahas mengenai steroidogenesis. Steroidogenesis merupakan sebuah proses biologi di mana kolesterol akan diubah menjadi hormon steroid. Beberapa hormon steroid yang dimaksudkan di sini adalah kortisol, aldosteron, progesteron, testosteron, dan estrogen. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai steroidogenesis. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Tahap awal dari proses steroidogenesis adalah kolesterol dibawa oleh STAR atau protein regulatory dari membran luar mitokondria menuju membran dalam mitokondria untuk diubah menjadi pregnenolon oleh enzim P450 SCC atau enzim kolesterol side chain cleavage yang dikodekan oleh gen sitokrom P11A1. Mitokondria P450 SCC kemudian memutus rantai karbon samping kolesterol untuk membentuk pregnenolon yang merupakan steroid karbon 21 atau C21. Secara hormonal, ketika steroid delta 5 tidak aktif, maka akan diubah menjadi steroid delta 4 oleh enzim 3 beta hidroksisteroid dehidrogenase tipe yang kedua atau 3 beta HSD2 pada kelenjar adrenal dan gonad atau 3 beta HSD1 pada plasenta dan jaringan perifer. Zona adrenal glomerulosa tidak mengekspresikan P450C17 sehingga progesteron menjadi 21 hidroksilase oleh mikrosomal P450C21 yang dikodekan oleh gen sitokrom P21A2. Mitokondria P450C11AS atau aldosteron sintase kemudian mengkatalisis 11 hidroksilase, 18 hidroksilase, dan 18 metil oksidase menjadi aldosteron. Selanjutnya, ekspresi dari 450C17 atau 17 hidroksilase atau 17-20 liase yang dikodekan oleh sitokrom P17A1 pada zona adrenal vasculata membentuk 17 OH progesteron atau 17 OHP yang kemudian diubah menjadi kortisol oleh P450C11 beta atau 11 hidroksilase. Selanjutnya untuk mengkatalisis 17-20 liase yang mengubah steroid C21 menjadi steroid C19, P50C17 membutuhkan bantuan sitokrom B5 yakni yang dikodekan oleh gen sitokrom B5. Hal ini diperlukan untuk berikatan dengan jaringan androgen atau zona adrenal reticularis dan seleidik testikular. Di dalam testis,
Kemudian 17 beta HSD3 siap mengubah DHEA menjadi androstenediol dan androstenedion menjadi testosteron. Sedangkan di dalam sel granulosa ovarium dan di beberapa jaringan perifer, terutama adiposa, P450ARO atau aromatase yang dikodekan oleh gen sitokrom P19A1 mengubah androstenedion menjadi estron dan testosteron menjadi estradiol. Selanjutnya saya akan membahas mengenai adrenage. Adrenage merupakan proses awal pematangan seksual yang umumnya terjadi pada usia 10 atau 14 tahun. Nah, hal ini mempengaruhi proses pubertas, yang dimana pada perempuan akan mempengaruhi pertumbuhan rambut kemaluan, pertumbuhan payudara, dan menarche. Pada laki-laki akan mempengaruhi pertumbuhan testis, penis, dan juga rambut kemaluan. Nah, terjadinya hal ini dipengaruhi oleh hormon, yakni hormon gonadal steroid hormone atau GSH, yang pada laki-laki disebut hormon testosteron dan pada perempuan disebut estradiol atau estrogen. Nah, hormon tersebut merupakan hormon steroid yang dibentuk di awal tadi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai congenital adrenal hyperplasia, yakni suatu penyakit di mana seorang perempuan tampak lebih maskulin dari biasanya yang disebabkan oleh kelenjar adrenal yang bekerja secara berlebihan. Penyakit ini mempengaruhi gen sitokrom P21 yang terdapat di dalam antigen leukosit manusia yang dibentuk melalui proses rekombinasi genetik. Sekian beberapa penjelasan dari materi jurnal yang telah kami review. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri atau penyaji selanjutnya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan isi jurnal. Kelebihan isi jurnal yang berjudul Steroidogenesis Untransfer Question adalah terletak pada materinya yang cukup jelas dan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Metode penelitiannya sederhana dan tidak sulit untuk dilakukan, serta hasil dan pembahasannya yang cukup jelas disertai dengan gambar yang konkret dan petunjuk dan keterangan gambar yang singkat, padat, dan jelas. Dan juga sumber referensinya yang digunakan sudah baik. Sedangkan jurnal pembanding yaitu jurnal kedua, yaitu bahasa materinya juga cukup lengkap, petunjuk dan gambarnya juga cukup baik dan bahasanya mudah dimengerti. Sedangkan kekurangan dari kedua jurnal adalah spek penulisan tidak teratur, tiap paragraf ada yang mencorong ke dalam dan ada pula yang tidak mencorong ke dalam. Font huruf yang terlalu kecil sehingga sulit untuk dibaca oleh pembaca atau orang yang melihat jurnal, dan tidak menggunakan rata kiri dan rata kanan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan, di mana kesimpulannya yaitu studi tentang steroidogenesis masih sangat jauh dari pemahaman setiap orang yang berbeda dalam bidang biologi di kalangan kami, yang dimana membentuk banyak pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti yang dirangkum dalam pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, dan dimana dengan penyelidikan klinis beberapa bersifat genetik, yang lain menyangkut di biologi sel, dan yang lain membutuhkan pendekatan biokimia yang terperinci. Dengan demikian, studi tentang steroidogenesis bukan untuk peneliti paruh waktu kasual. Oleh karena itu, memerlukan pasukan pendukung penuh teknologi, biologi, kimia, dan medis kontemporer.
Banyak topik yang dibahas dalam jurnal membuat jurnal tersebut lebih menarik dipahami dengan adanya penjelasan pendukung untuk menjawab semua masalah tentang stereogenesis. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan, itulah yang dikatakan Albert Einstein. Selanjutnya adalah saran. Adapun saran yang dapat kami sampaikan dari CGR ini yaitu untuk lebih memahami isi jurnal harus lebih diperbanyak membaca tentang penelitian pada bidang terkait steroidogenesis yang dimana memunculkan beragam pertanyaan yang harus dipecahkan. Sekianlah kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Demikianlah pemaparan Critical Journal Review dari kelompok 4. Kiranya bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat pagi.